Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciani Lisda Putri, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit video edukasi mengenai cara registrasi obat tradisional baru. Apa itu obat tradisional? Menurut BPOM 2014, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Klasifikasi obat tradisional di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional Indonesia berdasarkan data empiris dan tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis. Akan tetapi, harus memenuhi kriteria keamanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan khasiatnya, terbukti secara empiris, dan memenuhi persyaratan mutu. Kode registrasi pada jamu itu ditandai dengan TR. Contoh sediaan jamu yang banyak beredar di Indonesia ada Diapet dan Kapsida. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya secara praklinis melalui hewan percobaan dan lulus uji toksisitas akut maupun kronis. Untuk kode registrasi OHT itu dikenal dengan HT. Contoh sediaan OHT yang banyak beredar itu ada tolak angin dan antangin. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis, melalui hewan percobaan, dan klinis pada manusia, serta terbukti keamanannya melalui uji toksisitas. Fitofarmaka diproduksi secara higienis bermutu sesuai standar. Untuk kode registrasi pada fitofarmaka itu ditandai dengan FF. Sediaan fitofarmaka yang banyak beredar di Indonesia, contohnya ada Stimuno dan Tensigard. Berikut adalah tabel perbedaan jamu, OHT, dan fitofarmaka. Untuk jamu, OHT, dan fitofarmaka itu harus memenuhi persyaratan mutu. Jamu itu khasiatnya dibutuhkan secara empiris, dan untuk obat herbal terstandar itu khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau praklinik atau melalui hewan percobaan. Untuk fitofarmaka, khasiatnya dibuktikan secara klinis atau pada manusia, dan pada obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu menggunakan bahan baku yang digunakan terstandar. Registrasi obat tradisional adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar, agar nantinya obat tradisional tersebut dapat dipasarkan dan dijual di pasaran. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat terlindungi dari jamu atau obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan juga mutu obat. Apa itu izin edar BPOM? Izin edar BPOM adalah persetujuan hasil penilaian suatu produk obat maupun pangan olahan yang sesuai dengan kriteria keamanan, mutu, dan juga gizi untuk melakukan peredaran atau pendistribusian di Indonesia. Perolehan izin edar BPOM ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan pendaftaran atau registrasi produk pangan olahan ke BPOM. Langkah-langkah registrasi produk obat tradisional yang pertama adalah mengunjungi website asrot.pom.go.id, kemudian lakukan pendaftaran perusahaan produk obat tradisional, yang kemudian itu melakukan registrasi produk obat tradisional,
dan selesaikan pembayaran serta mengunggah bukti pembayaran. Pada saat pendaftaran perusahaan, pendaftar akan menerima pemberitahuan untuk melampirkan beberapa dokumen. Dokumen itu meliputi yang pertama adalah izin industri, kemudian berita acara audit sarana, NPWP, dan juga cara pembuatan obat tradisional yang baik. Setelah melampirkan beberapa dokumen, dokumen tersebut diserahkan melalui loket atau pos dan kemudian akan diverifikasi oleh BPOM, sehingga nantinya pendaftar akan menerima email dan password, di mana email dan password ini akan digunakan untuk registrasi produk obat tradisional untuk pendaftar login. Prosedur registrasi produk obat tradisional itu yang pertama adalah melakukan login pendaftar terlebih dahulu menggunakan email dan password yang telah ada, dan kemudian mengisi form pendaftaran yang meliputi self-assessment, kategori produk, komposisi produk, dan juga mutu produk. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi di awal, maka akan diberikan surat perintah bayar praregistrasi yang akan diinfokan via email dan dilakukan pelunasan serta mengupload bukti pembayaran, dan kemudian akan menerima lagi surat perintah bayar registrasi yang akan diinfokan via email dan dilakukan pelunasan serta mengupload bukti pembayaran, sehingga nantinya kita akan mendapatkan informasi revisi desain, dan yang terakhir kita juga melakukan pengambilan SK dan desainnya. Kemudian barang yang sudah diregistrasi bisa dijual dan dipasarkan. Pada saat pendaftar menerima surat perintah bayar praregistrasi, maka akan evaluasi terlebih dahulu. Apabila evaluasinya diterima, maka pendaftar akan menerima lagi surat perintah bayar registrasi dan kemudian melakukan pelunasan. Apabila tidak, maka pendaftar bisa login kembali. Hal ini mungkin bisa terjadi karena adanya data yang tidak sesuai. Sekian informasi dari video edukasi saya. Semoga video edukasi ini dapat memberikan kita sedikit gambaran bagaimana atau langkah-langkah cara registrasi obat tradisional baru yang nantinya bisa dipasarkan ke masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.